Assalamualaikum Wonder People. Mengapa kira-kira seseorang mendukung sebuah tim sepak bola? Pertanyaan ini tampak sederhana. Namun ketika kita mengamati para supporter di Piala Dunia 2026, jawabannya ternyata sangatlah kompleks. Tidak semua orang mendukung tim karena kesamaan negara. Ada yang mendukung karena pemain idolanya berada di tim tersebut. Ada yang menyukai filosofi permainannya. Ada yang bersimpati kepada tim kecil yang tidak diunggulkan. Dan ada pula yang mendukung sebuah tim hanya karena ingin melihat tim lawannya kalah. Anda termasuk yang mana kira-kira? Artinya, hubungan antara supporter dan tim sepak bola tidak hanya dibentuk oleh alasan-alasan yang bersifat rasional. Hubungan itu juga dibangun oleh emosi, identitas, sejarah, pengalaman pribadi, kekaguman, kebencian, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Pola pertama adalah hubungan nasional dan patriotik. Dalam pola ini, tim nasional dianggap sebagai representasi bangsa. Ketika sebuah tim menang, supporter akan mengatakan, "Kita menang." Padahal, ia nggak bermain, tidak mencetak gol, dan tidak berada di lapangan. Namun secara psikologis, kemenangan tim telah menjadi kemenangan dirinya. Bendera, lagu kebangsaan, dan seragam tim menciptakan perasaan bahwa jutaan orang yang berbeda latar belakang dapat berdiri di bawah identitas yang sama. Pola kedua adalah hubungan personal dan harismatik. Tidak sedikit orang yang mendukung sebuah negara karena pemain tertentu. Ada yang mendukung Argentina karena Lionel Messi ada di sana, Portugal karena ada Cristiano Ronaldo di sana, Mesir karena ada Muhammad Salah, Prancis karena Kylian Mbappe, Norwegia karena Erling Haaland, Spanyol karena Lamine Yamal. Dalam hubungan seperti ini, seorang pemain menjadi pintu masuk menuju sebuah tim. Supporter tidak pertama-tama jatuh cinta karena negaranya, tetapi karena figur yang dianggap hebat, inspiratif, heroik. Pola ketiga adalah hubungan estetis dan filosofis. Ada supporter yang memilih tim karena menyukai cara bermainnya. Mereka tertarik pada penguasaan bola, kreativitas, serangan cepat, pertahanan disiplin, atau keberanian dalam mengambil risiko. Bagi supporter seperti ini, kemenangan saja tidak cukup. Tim juga harus menang dengan cara yang mereka anggap indah dan benar. Pola keempat adalah hubungan moral dengan tim yang tidak diunggulkan. Tim kecil, underdog, sering mendapat dukungan dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan kebangsaan dengannya. Tim tersebut dipandang sebagai simbol perjuangan pihak lemah melawan kekuatan besar. Manusia memang menyukai kisah tentang keberanian, kejutan, dan kemungkinan bahwa hierarki dapat diguncang. Ini tercermin misalnya dukungan banyak kalangan terhadap tim Iran yang nggak boleh masuk ke Amerika dan berhembus di Meksiko. Banyak orang simpati, empati dengan perjuangan dan diskriminasi yang dialami oleh tim Iran. Pola kelima adalah hubungan yang antagonistik. Dalam pola ini, seseorang mendukung sebuah tim bukan karena benar-benar mencintainya, tetapi karena ingin melihat tim lain kalah. Prinsipnya sederhana, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Ketika tim favoritnya tersingkir, seorang supporter dapat berpindah mendukung tim lain yang menghadapi rival yang tidak disukainya. Banyak tim-tim atau supporter yang semula mendukung Portugal beralih mendukung tim yang melawan Argentina misalnya. Pola keenam adalah hubungan yang oportunistik. Ada supporter yang berpindah kepada tim yang paling berpeluang menjadi juara. Ia ingin berada di pihak pemenang. Ketika sebuah tim gagal, ia menjauh. Ketika tim lain mulai dominan, ia segera bergabung. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia sering ingin menghubungkan dirinya dengan keberhasilan pihak lain. Pola ketujuh adalah hubungan ritual dan komunal. Supporter mengenakan pakaian tertentu, menyanyikan lagu yang sama, menonton bersama, duduk di tempat yang sama, atau menjalankan kebiasaan khusus sebelum pertandingan.
Ritual itu mungkin tidak mempengaruhi hasil di lapangan, namun ritual memberi rasa tertib di tengah ketidakpastian. Ia membuat supporter merasa tidak hanya menonton, tapi juga ikut menjadi bagian dari pertandingan. Nah, lalu kita berefleksi, apa hubungan semua pola antara supporter dan tim sepak bola tersebut dengan pilihan manusia dalam kehidupan? Sepak bola menunjukkan bahwa manusia jarang membuat pilihan secara sepenuhnya rasional. Kita sering membayangkan bahwa pilihan politik, agama, organisasi, pekerjaan, atau bahkan gaya hidup lahir dari pertimbangan objektif. Padahal, banyak keputusan itu bermula dari pengaruh keluarga, lingkungan, figur yang dikagumi, pengalaman emosional, rasa sakit, rasa takut, kebutuhan akan komunitas, dan keinginan untuk memiliki identitas. Dalam politik, seseorang dapat memilih partai karena ideologinya, namun ia juga dapat memilih karena menyukai tokohnya, mengikuti keluarganya, ingin mengalahkan kelompok lain, atau merasa partai tersebut berada di pihak yang akan menang. Dalam agama, seseorang dapat bertahan karena keyakinan teologis, namun ia juga dapat bertahan karena tradisi keluarga, ritual, komunitas, pengalaman spiritual, dan rasa aman yang diberikan oleh agamanya, umatnya, kelompoknya. Dalam kehidupan profesional, seseorang mungkin memilih pekerjaan karena penghasilan. Namun keputusan itu juga dapat dipengaruhi oleh prestis, lingkungan pertemanan, figur pemimpin, gambaran tertentu tentang kehidupan yang ideal. Sepak bola menunjukkan bahwa manusia sering memilih terlebih dahulu untuk kemudian mencari alasan untuk membenarkan pilihannya. Setelah identitas terbentuk, fakta tidak lagi dinilai secara netral. Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sendiri dianggap tidak sengaja, pelanggaran lawan dianggap sebagai bukti kecurangan. Hal serupa terjadi dalam politik, agama, dan kehidupan sosial. Informasi yang mendukung kelompoknya sendiri sering diterima dengan mudah tanpa kritik. Informasi yang mengancam identitas segera dicurigai. Karena itu persoalan terbesar manusia bukanlah memiliki loyalitas. Loyalitas adalah bagian alami dari kehidupan itu sendiri. Persoalan muncul karena loyalitas berubah menjadi fanatisme. Ketika loyalitas menjadi fanatisme, ketika kekaguman pada tokoh menghilangkan kemampuan untuk kritis, ketika identitas kelompok membuat kita gagal melihat kemanusiaan pihak lain, dan ketika kebencian pada lawan menjadi alasan utama untuk bersatu. Piala Dunia 2026 pada akhirnya bukan hanya kompetisi untuk menentukan negara mana yang paling kuat yang akan menjadi juara. Ia adalah laboratorium besar tentang bagaimana manusia memilih, mencintai, memihak, mengagumi, membenci, berharap, dan membangun identitas. Melalui tim yang kita dukung, sebenarnya kita sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Siapa saya? Dengan siapa saya berdiri? Nilai apa yang ingin saya bela? Yang saya perjuangkan? Siapa yang saya anggap sebagai lawan? Dan cerita kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani? Sebab, hubungan supporter dengan sebuah tim tidak pernah hanya berlangsung selama 90 menit. Hubungan itu dibangun melalui keluarga, tempat kelahiran, pengalaman masa kecil, bacaan, pemain idola, filosofi permainan, kemenangan yang dirayakan bersama, dan kekalahan yang tanggung secara kolektif. Pemain dapat datang dan pergi, pelatih dapat berganti, stadion dapat dibongkar dan dibangun kembali. Namun cerita, ingatan, dan loyalitas para supporter membuat sebuah tim terus hidup satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itulah, manajer legendaris Liverpool, Bill Shankly, pernah mengatakan, dalam sebuah klub sepak bola, terdapat 3 unsur yang sakral: para pemain, manajer, dan para supporter. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa supporter bukan sekedar orang yang membeli tiket, mengenakan jersey, atau berteriak dari tribun. Supporter adalah bagian dari keberadaan tim itu sendiri. Namun sebagaimana dalam kehidupan, loyalitas kepada sebuah tim juga harus disertai dengan kedewasaan. Kita tidak boleh mencintai tanpa kehilangan kemampuan untuk mengkritik. Kita boleh membela tanpa harus merendahkan pihak lain.
Kita boleh kecewa ketika kalah tanpa harus kehilangan rasa hormat kepada lawan. Sebab, ukuran terpenting dari sebuah pilihan bukan hanya seberapa kuat kita mempertahankannya. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pilihan itu membuat kita semakin dewasa, semakin terbuka, dan semakin manusiawi. Mungkin disitulah sepak bola menemukan maknanya yang paling dalam. Ia mempertemukan manusia melalui perbedaan pilihan, namun sekaligus mengajarkan bahwa meskipun berdiri di tribun yang berlawanan, kita tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari permainan yang sama yang layak dinikmati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.